kenapa Pak Ustadz Atmal lulusan pesantren baru memilih profesi sebagai anggota Polri? Mengapa saya terpanggil untuk masuk polisi yang latar belakangnya saya sebagai santri? Ya. Karena saya tahu bahwa tugas Polri ini adalah bagian daripada perintah Allah. Bahwa ketika kelompok teror itu menyatakan sebagai syuhada, bahwa itulah yang keliru. Bahwa kelompok teror ini hanya menyebabkan memberikan ketakutan bagi warga. Bukan itulah yang dikategorikan syuhada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Jumpa lagi dengan saya AKP Heni dalam acara Polo Palo, podcast lo Polda Gorontalo, podcastnya Polda Gorontalo. Para pemirsa sekalian, kali ini saya datang mengunjungi Polsek Tapa. Kami akan berbincang-bincang dengan Pak Kapolsek Tapa, Ibtu Muhammad Atmal Fauzi SH, yang beliau kesehariannya sebagai Kapolsek, namun beliau sebagai Ustadz yang terkenal di Gorontalo ini adalah Bapak Uskom, Ustadz Komandan katanya. Baik para pemirsa, untuk menyingkat waktu, kita akan sapa bersama yang hadir untuk bincang-bincang bersama saya, yaitu Bapak Ibtu Muhammad Atmal Fauzi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, Pak Ustadz, sengaja kami datang ke sini ya, ingin berbincang-bincang sedikit dengan Pak Ustadz ya, terkait pelaksanaan tugas keseharian Pak Ustadz sebagai Kapolsek. Namun demikian di sisi lain kan seperti kita ketahui bersama bahwasanya Pak Ustadz ini banyak kegiatan keagamaan tentunya. Ya, ini dapat nantinya menjadi menjadi contoh, menjadi motivasi kepada anggota Polri yang lain tentunya, apa yang Pak Ustadz lakukan setiap harinya. Di sisi lain sebagai anggota Polri, namun demikian juga sebagai penceramah agama. Nah, sebelum itu Pak Ustadz, lewat kesempatan ini saya juga penasaran, barangkali para pemirsa juga penasaran. Pak Ustadz Atmal ya, pada tahun 2000 berapa? 2021 ya. Pak Ustadz telah mendapatkan predikat dai terbaik 1 tingkat Mabes Polri, berarti tingkat nasional. Nah, pada saat itu Pak Ustadz, apa yang menjadi perasaan Pak Ustadz ketika Pak Ustadz mendapatkan predikat itu, sekiranya bisa disampaikan kepada kami atau para pemirsa lewat kesempatan ini, kira bagaimana Pak Ustadz? Baik, siap. Nah, kebetulan Pak Heni ini merupakan senior saya juga kan, sebagai pimpinan yang insya Allah pertanyaan tadi itu sungguh luar biasa. Terkait kami mendapatkan predikat juara 1 dai polisi terbaik se-Indonesia, itu merupakan program Kapolri saat ini. Dan program itu pertama kali selama polisi ini berdiri. Selama ini tidak pernah ada kegiatan itu. Dan pada waktu itu kami diseleksi selama 7 bulan Pak. Oh, 7 bulan Pak. Selama 7 bulan. Pada waktu itu kami masih menjabat sebagai Kapolsek Dungingi. Jadi setiap hari Minggu pada saat itu juga karena suasana masih COVID, sehingga tidak bisa secara tatap-tatapan. Namun melalui via Zoom dengan video yang diberikan judul berganti. Jadi setelah judul ada, kami kupas ceramah itu dikirim lagi. Sehingga dari 504 peserta ini disortir menjadi 400, menjadi 300, menjadi 200, akhirnya menjadi 50 besar. 50 besar inilah saya peringkat ke-50 pada waktu itu. Akhirnya disorong lagi jadi 40, saya 40 lagi. Kemudian 30, saya 30 lagi. Kemudian 20 besar, saya 20 lagi. Kemudian 10, saya masuk urutan ke 10 besar. Akhirnya berangkatlah kami 10 personil ini dari berbagai polda. Setelah 10 besar diundang ke sana. Diundang ke Mabes untuk finalisnya. Akhirnya pada malam itu di live seluruh Indonesia melalui stasiun nasional. Akhirnya kami berhasil meraih juara 1 dari polisi se-Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga sampai saat itu kami setelah kembali
kami kemudian mendapatkan penugasan yang diminta untuk melakukan pencegahan teroris di Poso. Di antaranya melakukan penyampaian pesan-pesan agama yang berwawasan kebinekaan, menerima perbedaan dan toleransi di antara berbagai macam perbedaan. Sehingga menanamkan bahwa Islam ini indah, Islam itu damai, dan Islam itu menyejukkan, tidak mengajarkan perihal yang dapat bertentangan dengan negara Republik Indonesia. Gitu Pak Edi. Ya, kemudian Pak Ustadz, saya dengar Pak Ustadz Atmal ini dulunya adalah lulusan pondok pesantren, lulusan pondok pesantren. Nah, apa yang sekiranya memotivasi Pak Ustadz Atmal? Kenapa Pak Ustadz Atmal ini lulusan pesantren baru memilih profesi sebagai anggota Polri? Nah, ini barangkali ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ke kita, barangkali lewat Pak Ustadz sendiri bisa menjawabnya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya berasal dari Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Pondok pesantren yang terbesar, yang dikenal luas daripada alumni-alumninya dari Al Khairat. Al Khairat. Mengapa saya terpanggil untuk masuk polisi? Yang latar belakangnya saya sebagai santri. Karena saya tahu bahwa tugas Polri ini adalah bagian daripada perintah Allah. Tugas polisi ini adalah bagian daripada perintah Allah, di mana dijelaskan juga di dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyerukan, menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, berarti jelas bahwa aparat polisi merupakan bagian tugasnya adalah bagian daripada menegakkan kebenaran dan tentu menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Contoh di bidang humas, bimas di mana-mana, babin kamtibmas, semua kita yang menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa jangan berbuat hal begini, jangan begini. Bahkan ketika ada yang berperilaku yang tidak baik, aparat Polri tidak segan-segan menangkap pelaku-pelaku itu, melakukan tindakan tegas. Sehingga itu saya terpanggil bahwa lebih pas lagi ketika saya beruniform dengan polisi. Karena dengan syiarnya saya bagian daripada tugas polisi. Sehingga pada sampai saat ini, dari awal saya masuk sampai sekarang, saya mengimbangi antara tugas sebagai aparat Polri dan sebagai insan santri yang terus menyiarkan pesan kebaikan yang tentu lebih pas dan masuk dalam tiap-tiap momen di semua kalangan. Tanpa memandang dari manapun dia, kalangan mana, ketika sejuk kita sampaikan, maka orang akan menerima dengan baik. Begitu Pak. Baru seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi di depan, bahwasanya setelah Pak Ustadz mendapatkan predikat terbaik 1, kemudian rekan-rekan Pak Ustadz juga yang waktu ikut seleksi 10 besar itu kan, Pak Ustadz di sini sebagai ketuanya nih, sebagai ketua dai untuk mensiarkan agama terkait masalah aliran-aliran keras yang mungkin masih ada di wilayah Indonesia ini. Nah, kebetulan Pak Ustadz saya dengar kemarin juga pernah ditugaskan di Poso di Sulawesi Tengah kan, Pak Ustadz bersama rekan-rekan yang lain dari Polri sendiri, ada juga yang dari TNI. Nah, saya dengar juga dan kami masyarakat juga mendengar bahwasanya tugas itu dinilai sudah berhasil. Nah, apa yang membuat berhasil ini Pak Ustadz? Sehingga apa yang Pak Ustadz lakukan ini diakui oleh institusi, oleh pimpinan, bahkan oleh masyarakat bahwa tugas itu telah berhasil. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang Pak Ustadz lakukan sebetulnya? Saya melakukan kegiatan itu didasari pertama karena panggilan tanggung jawab kita sebagai insan Polri. Nah, kemudian adanya terpanggil kami untuk melakukan pemutusan jaringan-jaringan di mana simpatisan-simpatisan para kelompok-kelompok teror yang untuk membuka pemikiran masyarakat bahwa ketika kelompok teror itu menyatakan sebagai syuhada, bahwa itulah yang keliru. Bahwa kelompok teror ini hanya menyebabkan memberikan ketakutan bagi warga. Bukan itulah yang dikategorikan syuhada. Tapi yang bersyuhada sebenarnya, yang berjuang membela kebenaran adalah kita yang berada pada garis kebenaran. Sehingga itu kami bekerja sama dengan Dai TNI dan pada waktu itu kami yang mengepalai. Dai TNI Polri di bawah kami sebagai ketuanya dan pada waktu itu bertemu dengan Panglima ABRI, bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat dan bertemu dengan Bapak Kapolri. Bapak Kapolri, karena kemudian pada saat momen itulah
kami mendapatkan pujian dari Bapak Kapolri, di antaranya ditemukan para pelaku-pelaku teror ini tidak ada riak-riak yang membias dari kalangan masyarakat. Tidak menimbulkan ekses yang ketertiban masyarakat tidak ada di lingkungan dari lingkungan itu. Karena kami telah ada di hati mereka. Kami telah sampaikan bahwa Islam itu begini. Akhirnya mereka menyadari, oh ternyata yang pelaku ini berarti bukan mencirikan Islam ini. Berarti ini yang benar. Akhirnya kami masuk dengan sentuhan yang baik dan akhirnya mereka menyadari sama-sama melawan pelaku-pelaku teror itu. Jadi intinya mereka itu dengan masuknya Pak Ustadz dengan tim ke sana, mereka itu terbuka. Dari timnya Pak Ustadz memberikan pencerahan kepada mereka, baru mereka menyadari sendiri akan kekeliruannya. Begitu, menyadari sendiri. Akhirnya mereka menyadari sendiri, dan sebagian besar tokoh ulama itu bersama kami untuk mari bersama-sama kita melawan pelaku-pelaku. Karena Poso sudah ingin aman. Walaupun di situ berbagai macam perbedaan, ada agama Nasrani, ada agama Hindu, ada Buddha, ada Islam. Kami sampaikan bahwa ketika kita hidup di antara perbedaan, maka kita saling menghargai, akan jauh lebih mendatangkan keselamatan dan kedamaian di antara kita bersama. Karena kita hidup tidak hanya satu golongan, tapi banyak dari berbagai macam kalangan dan golongan. Sehingga itu kami masuk di kalangan itu sampai ke pelosok, Pak. Sampai ke ujung-ujung puncak gunung. Kami masuk Pinedapa, Padang Lambara, Taunca, semua hampir ratusan masjid, bahkan gereja kami masuk. Kami dialog dengan para pendeta, kami dialog dengan para ulama, kami dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, kalangan awam, pemerintah, dan semua menginginkan keamanan itu. Namun ada seorang-orang segelintir saja yang mungkin yang menjadi simpatisan mereka dan yang menjaga kami khawatir jangan sampai dia menjadi pemisu. Maka kami mulai masuk dalam takaran itu untuk memutus jaringan-jaringan itu agar mereka tidak berkembang. Sehingga itu alhamdulillah sampai saat ini Poso aman dan damai. Jadi waktu Pak Ustadz dengan timnya ke sana ini maksudnya dari semua kalangan, semua masyarakat, Pak Ustadz ya. Jadi mohon maaf bukan untuk masyarakat yang beragama Islam, tapi masyarakat yang beragama di non-Islam pun Pak Ustadz datangi untuk melakukan dialog dan pencerahan kepada mereka supaya mereka juga ini, Pak Ustadz. Iya, sampai kami melaksanakan mohon maaf Pak, kami melakukan kegiatan bakti sosial. Membersihkan masjid, membersihkan gereja, membersihkan pura, membersihkan tempat ibadah, supaya menanamkan bahwa bagi mereka bahwa mereka yang datang ini membawa konsep Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang teduh, yang tidak mudah mengkafirkan, yang tidak menyalahkan orang. Sehingga kami datang dengan penuh keteduhan, sehingga mereka menyatakan bahwa kami menerima ketika mereka datang dengan baik. Dan kami mengambil itu karena kami mengingat kisah-kisah di masa Rasulullah. Rasulullah itu hidup dengan berbagai macam perbedaan. Ada yang Quraisy, ada yang Yahudi. Tapi Rasulullah hidup dengan damai dan tenang. Rasulullah tidak serta-merta, bahkan menghakimi, tidak. Sehingga itu Rasulullah hadir di mana-mana. Mereka merasa aman, tenang, dan tentram. Sehingga itulah kami hadir. Di antaranya kami membawa misi Polri ini. Sehingga itu kami masuk di kalangan. Semua kami masuk. Sampai orang pertama Pak bingung. Ini polisi ini mau ngomong apa dia, begitu. Apa yang mau disampaikan? Akhirnya begitu kami tampil, kami buka awalnya, dan akhirnya mereka menyadari ternyata ini yang didatangkan adalah para ahli yang memang mumpuni di dalam bidangnya. Sehingga itulah membawa, kami tidak hanya membawa satu Polda saja, tidak. Maka kami memakai badge ini merah putih. Karena pada saat kami di sana melambangkan merah putih, tidak membawa Polda Gorontalo, tapi kami membawa Polri Republik Indonesia. Insya Allah satu perbuatan bisa berdampak baik bagi halayak banyak. Terima kasih. Kemudian Pak Ustadz, ini Pak Ustadz sekarang kan sudah sudah kembali bertugas ke Polda Gorontalo yang sekarang menjabat sebagai Kapolsek tentunya. Tentunya masyarakat Gorontalo ini Pak Ustadz, mereka juga itu sering melihat di media sosial, media televisi dan sebagainya tentang sepak terjang Pak Ustadz ini dengan kawan-kawan tentunya. Dan mereka itu banyak yang saya sendiri mendengar ya apa yang mereka sampaikan, banyak mereka kagum dengan Pak Ustadz Atman ini dalam menyampaikan siar-siar agama ini. Kemudian di sisi lain Pak Ustadz seperti saya sampaikan tadi menjabat sebagai seorang Kapolsek yang mempunyai tanggung jawab yang besar tentunya untuk mengamankan wilayah di Polsek Tapa ini, yang berapa kecamatan sini Pak Ustadz? 3 kecamatan, 3 kecamatan, 22 desa. Diampu oleh satu Polsek. Yang selayaknya harus 3 kecamatan, 3 Polsek. Nah, ini 3 kecamatan, hanya 1 Polsek yang Pak Ustadz sebagai penanggung jawab keamanan di situ tentunya. Nah, di sisi lain juga masyarakat ingin
berdekatan dengan Pak Ustadz untuk memberikan ceramah, tausiah dan sebagainya. Di sisi lain Pak Ustadz tugasnya juga banyak, ya. Apalagi kemarin terkait dengan terkenanya wabah COVID di wilayah Gorontalo ini, mengenai vaksinasi dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya Pak Ustadz ini membagi waktu ini antara tugas sebagai anggota Polri, tapi di sisi lain Pak Ustadz sebagai manusia, sebagai umat yang beragama, tentunya juga ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat juga ini taat kepada ajaran yang mereka yakini. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, jadi cara saya untuk mengatur waktu ini, karena kalau tugas polisi ini tidak jauh beda dengan penyebaran ini. Karena tugas polisi ini memang kesehariannya cenderung dengan masyarakat. Jadi mau kita hadir di tengah masyarakat, menyampaikan pesan, cuma ada plusnya saya menyampaikan dengan pesan-pesan agama. Contoh vaksin, banyak yang tidak percaya, banyak yang bilang hoax, banyak yang ini mengatakan ini tidak benar, ini seperti ini. Kami masuk dengan penyampaian-penyampaian jelas, sehingga mereka terbuka, oh ternyata informasi yang masuk kemarin itu hanya hoax saja. Kami sampaikan bahwa vaksin itu adalah bagian daripada ikhtiar. Kita menjaga diri kita. Jangan kita mau kita la darar wala dirar. Jangan merugikan dirimu dan jangan merugikan orang lain. Sudah jelas dalam agama. Nah, kalau kau tidak divaksin bisa menyebabkan orang lain tertularnya, berarti kau telah membuat mudarat pada orang lain. Makanya kami imbangi dan akhirnya masyarakat itu mengerti. Dan akhirnya banyak juga dari kita. Dari kawasan saya Tapa tidak ragukan, hampir mencapai 80%. Jadi mereka sudah sadar sendiri ingin memvaksin dirinya. Mau vaksin sendiri. Akhirnya mereka, apalagi Pak dibarengi dengan BLT. Nah, jadi saya sampaikan juga dengan candaan-candaan agama. Saya bilang kalau BLT ini ada dirangkaikan dengan vaksin, maka saya jamin tensi masyarakat akan bagus semuanya. Kalau tidak ada BLT, tensinya biasanya naik. Tapi ada yang bilang kalau boleh BLT Pak, biar vaksin ulang-ulang saya mau. Gitu. Dan alhamdulillah saya pendekatan dengan masyarakat tidak susah, dan saya kalau hanya menyampaikan pesan, saya dicorong saya adalah para imam-imam masjid, kepala desa, dan sekali saya nyampaikan mereka dengar. Apalagi kemarin, beberapa minggu kemarin Pak, kami berhasil evakuasi, ada jenazah yang kami dapat di bukit ketinggian gunung, tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, karena dengan kondisi yang sudah membusuk, badannya bengkak, akhirnya saya lah dengan 3 orang personil saya yang memikul langsung dari atas sampai ke rumah korban, dipikul ke bawah, dan itu menambah wawasan masyarakat bahwa ternyata aparat Polri ini hadir di tengah-tengah mereka. Dan apabila ada yang mencoba yang mengatakan polisi, ya taruhlah itu hanyalah bagian daripada oknum saja, tapi tidak semua kita. Aparat Polri masih banyak yang berbuat kebaikan dan terus dirindukan masyarakat. Siap. Nah, kemudian Pak Ustadz, ini sekarang kita kan sudah menginjak bulan Desember ini, sudah mendekati penghujung tahun. Nah, mendekati penghujung tahun ini tentunya terkait dengan perayaan Nataru tentunya, Natal dan Tahun Baru. Tentunya tidak luput dari wilayah kita di Gorontalo juga, pasti nantinya di saat itu nanti banyak juga keramaian, banyak juga aktivitas masyarakat yang semakin meningkat. Nah, kira-kira Pak Ustadz sebagai Kapolsek Tapa nih, apa himbauan Pak Ustadz kepada masyarakat menjelang tutup tahun ini? Kegiatan apa menjelang perayaan Nataru nanti ini, Natal dan Tahun Baru. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi pesan saya untuk pemirsa dimanapun berada terkait dengan menjelang Nataru ini, Natal dan Tahun Baru akhir tahun ini, untuk mari kita saling menjaga. Pertama, menjaga dan menghormati teman saudara kita, tetangga kita mungkin yang akan melaksanakan kegiatan ibadah mereka. Intinya ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru. Mari sama-sama kita menjaga keamanan, kita mendukung bersama keamanan itu di wilayah kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita mencegah, menghindari daripada aksi-aksi anarkis. Misalkan ada tawuran atau ada permasalahan sepele yang tidak jelas permasalahannya, yang disebarkan oleh berita-berita hoax yang dapat menjadi pemicu untuk perpecahan di antara kita. Apakah berbeda suku, budaya, bahasa, bahkan berbeda agama. Mari kita teduhkan hati kita, kita capaikan pemikiran kita yang sejuk, insya Allah akan membawa dampak yang baik. Kemudian yang ketiga, jauhi miras. Dalam menjelang akhir tahun, ketika ada kumpul-kumpul dengan antara remaja, pemuda, nah kita sedemikian mungkin, semaksimalnya untuk kita jauhi miras. Apalagi ada hal-hal yang berbau narkotika, narkoba dan lain-lain sebagainya yang bisa jadi karena dampak itu bisa membuat masalah. Saya kira itu Pak. Mari kita dukung juga aparat polisi yang mengamankan wilayah. Karena aparat Polri itu bukanlah musuh kita. Aparat Polri adalah teman sahabat kita yang sama-sama menjaga keamanan negeri ini.
Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terakhir, barangkali ini closing statement kepada Pak Ustadz. Kira-kira harapan Pak Ustadz kepada rekan-rekan Pak Ustadz nih, anggota Polri tentunya, ya, yang barangkali dalam tanda kutip barangkali yang masih muda, belum jiwanya masih labil, supaya mereka betul-betul tertanam tanggung jawabnya sebagai anggota Polri, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat tentunya, supaya lebih maksimal dan profesional. Kira-kira apa pesan-pesan Pak Ustadz kepada teman-teman kita atau rekan-rekan kita ini? Baik, pesan penutup saya yang pertama, karena sekarang ini termasuk zaman IT, zaman penggunaan media sosial, hati-hati di dalam penggunaan media sosial. Karena one click killer, satu tekanan bisa membunuh semua orang. Sehingga itu dengan dampak media sosial kita belajar, kita cari tahu bagaimana cara penggunaan, dan hati-hati di dalam menggunakan media sosial. Sudah banyak penyampaian-penyampaian yang telah diingatkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Gorontalo, Kabid Humas bersama Pak Heni, dan semua jajaran Polri diingatkan terus bahwa di dalam penggunaan medsos ini harus kita cek betul. Jangan sampai karena ulah satu orang per orang bisa mendapat penyebaran berita-berita itu yang bisa bermasalah. Tapi ketika berita itu benar, dan ketika sudah ada memang di pengecekan dan lain-lain sebagainya, maka insya Allah menjadi manfaat ilmu yang bisa kita ketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga sikap, jaga diri, jaga emosi. Karena ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa kuat lebih hebat dari lain, maka itu bisa mencederai nama institusi Polri. Ingat, satu berbuat salah, tapi semua akan berdampak buruk. Saya pun demikian ketika saya menyampaikan pesan kemana-mana. Karena mungkin orang per orang, tapi ketika saya memakai dinas, mereka tidak memandang saya siapa, tapi mereka melihat bahwa polisinya. Sehingga itu, mari kita jaga perasaan teman saudara kita, insan Polri, pimpinan kita yang sudah berbuat baik. Kita jaga itu, sehingga insya Allah kita menjadi polisi, insan yang senantiasa diterima di semua kalangan. Dan yang terakhir, jadilah sebagaimana garam yang melezatkan makanan. Kalau tidak bisa menjadi garam yang melezatkan makanan, maka janganlah menjadi lalat yang merusak hidangan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas apa yang telah disampaikan. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Pak Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Bapak Ibtu Muhammad Atmal Fauzi, SH, ya, yang sudah banyak sekali beliau kupas tadi, ya, baik dari sisi masyarakat dengan sisi anggota sendiri. Beliau sudah kupas semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Ustadz tadi, seluruh pirsawan yang mendengarkan acara ini tentunya bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya bagi kita sekalian. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Sampai di sini perjumpaan kita. Di lain waktu barangkali kita akan bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.